Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Kusnada Jaya, Rumah Sakit Umum Dr. Murjani. Sekarang saya berada di lantai 6 Hotel Tusita di Bali, dan hari ini tanggal 6 Desember tahun 2022. Lantai 6 ini ada kolam renangnya Bapak Ibu, sehingga suasananya cukup nyaman dan saya sendirian di atas ini, sehingga saya bisa membuat video dengan sangat leluasa, tidak malu-malu. Nah, dalam posting sebelumnya kami sudah menyampaikan beberapa informasi mengenai manajemen risiko, tapi nampaknya informasi itu kurang memadai sehingga penafsiran tentang manajemen risiko juga sangat bervariasi. Nah, tadi pagi saya mendapatkan tanggapan dari salah seorang sahabat. Beliau adalah seorang pengusaha dan sangat sukses. Tanggapannya begini: kalau saya memandang dalam hidup ini selalu ada risiko, karena hidup penuh dengan ketidakpastian. Oke. Dan cara terbaik dalam manajemen risiko adalah dengan menghindari risiko. Jangan coba-coba untuk mengambil risiko. Saya sepakat dengan beliau. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah manajemen risiko bukan berarti kita berani mengambil risiko, bukan. Tetapi manajemen risiko adalah seni dalam membuat keputusan. Nah, agar pemahaman ini menjadi lebih komprehensif, saya akan ceritakan ilustrasi tentang seorang pengemudi mobil. Saya yakin dan percaya kawan-kawan Sobat Murjani memiliki kemampuan untuk menjadi driver, dan barangkali juga sudah memiliki mobil, ya, karena organisasi kita adalah organisasi yang hebat. Nah, ketika Anda memiliki mobil, Anda tentu memiliki tujuan. Misalnya Anda ingin berkendara dari Sampit ke Palangkaraya dengan estimasi waktu 4 jam. Atau Anda memutuskan, saya ingin berkendara dengan saya ingin tiba di Palangkaraya dalam waktu 6 jam misalnya. Itu adalah goal kita. Tetapi apabila kita berkendara pada malam hari, tentu kondisi di depan sangat gelap. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Nah, dalam kondisi gelap ini tentu kita tidak bisa melihat ada apa di depan sana. Apakah ada tikungan? Pak, saya ini suka nikung, Pak. Jadi dengan naluri saja saya tahu tikungan itu ada apa tidak. Enggak, saya nggak ngajak untuk tikung-menikung ya. Kita bukan bicara itu. Kita tidak bisa melihat pengendara di depan kita, apalagi kalau mereka tidak menyalakan lampu belakangnya. Wah, kita kaget. Kita kaget, penumpang juga kaget. Banyak kasus penumpang juga ikut ngatur. Wah, sopir hati-hati dong. Akhirnya ketenangan kita sebagai driver juga terganggu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita menabrak orang, memang kita tidak apa-apa. Tetapi cost yang kita keluarkan juga menjadi banyak. Goal kita untuk tiba dalam waktu 6 jam mungkin bisa terkejar, tetapi cost yang kita keluarkan menjadi lebih banyak. Nah, kenyamanan berkendara juga sangat tidak nyaman. Penumpang kita tidak puas. Mereka memberikan rating 1 misalnya. Nah, apabila kita berkendara pada malam hari, tentu kita membutuhkan penerangan dari lampu mobil. Nah, penerangan dari lampu mobil ini adalah ilustrasi tentang manajemen risiko. Jadi ceritanya begini. Bayangkan Bapak Ibu berkendara ingin menempuh jarak Sampit Palangkaraya dalam waktu 6 jam, tetapi lampunya redup. Kondisi jalan kita nggak tahu, karena tidak ada informasi yang up to date. Oh, tanggal sekian, jam sekian ada lubang. Nah, ada lubang di kilometer berapa. Kita tidak pernah dapat informasi itu. Atau tanggal sekian, jam sekian ada kawinan di daerah Cempaka Mulia sehingga banyak kerumunan. Kita nggak tahu informasi itu Bapak Ibu. Nah, karena itulah informasi kondisi jalan yang akan kita lalui, itulah adalah ketidakpastian. Nah, kalau lampu kita redup, kira-kira 6 jam itu tercapai nggak?
dengan segala ketidakpastian. Sopir yang baik tentu tidak akan tancap gas, kemungkinan dia akan delay, bahkan bisa sampai 8 jam untuk tiba di Palangkaraya. Sudah dia tiba delay, kemudian sangat lelah, matanya menjadi merah. Kenapa? Karena dia menguras energi yang sangat besar untuk fokus dan konsentrasi. Supaya perjalanan aman, penumpang bahagia, mobil juga aman. Tidak ada korban cedera di luar mobil. Nah, tetapi kalau lampu kita penerangannya bagus, daya jangkau lampu kita cukup untuk bisa mencermati kondisi jalan sampai dengan 300 meter ke depan. Kita bisa melihat rambu-rambu, mana tikungan, mana tanjakan, mana jalan berbelok. Maka kira-kira goal kita untuk tiba di Palangkaraya dalam waktu 6 jam tercapai nggak? Oh, sangat mungkin tercapai, bahkan bisa melampaui. Oh, ternyata Pak, dengan lampu yang bagus, saya bisa mengatur kapan saya tancap gas, kapan saya injak rem, kapan saya berada di tikungan yang berbahaya, maka saya bisa tiba di Palangkaraya dalam tempo 4 jam misalnya. Nah, itulah ilustrasi tentang manajemen risiko. Dalam konteks ini dia membantu kita untuk membuat keputusan kapan harus tancap gas dan kapan harus menginjak rem. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika belajar manajemen risiko merasa, Pak, selama ini kami baik-baik saja kok, ini ditambahi pekerjaan macam-macam manajemen risiko bikin susah aja. Kenapa sih begitu Bapak pulang dari pelatihan manajemen risiko, kok kayaknya beban kami menjadi bertambah banyak? Selama ini baik-baik aja kok Pak. Oh, oke lah. Pernah nggak? Ini saya balikin pertanyaannya ya. Pernah nggak ada seorang sopir yang ngomel? Ngapain sih dipasang-pasang lampu segala? Berat tahu. Tentu tidak kan? Justru sebagai seorang driver merasa bersyukur, wah bagus nih mobil, lampunya keren, bisa menolong saya saat tiba di Palangkaraya dengan lebih cepat dan selamat. Nah, itulah kira-kira ilustrasi tentang manajemen risiko. Sehingga kita tahu kondisi di depan kita seperti apa, jalan lurus, kemudian tidak ada halangan, oh ya kita bisa agak tancap gas lah sedikit. Kalau jalan berkelok, banyak pengendara, banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong secara misterius, oh kita tentu melambatkan, kita tentu menginjak rem. Nah, pilihan untuk kapan menginjak gas, kapan menginjak rem, itulah keputusan atau decision yang dibuat oleh seorang driver. Sehingga goal dia untuk tiba dalam rentang waktu tertentu, itu bisa tercapai. Nah, begitu juga dengan organisasi kita. Manajemen risiko membantu pembuat keputusan untuk melihat jauh ke depan risiko-risiko yang belum terjadi, bagaimana memitigasinya, bagaimana cara menghindarinya, apa yang harus kita persiapkan, bagaimana mengontrolnya. Oke, risiko itu nggak bisa kita hindari Pak, karena kondisi alam memang begitu. Tapi bagaimana mengontrolnya? Di kilometer berapa kita harus menurunkan kecepatan, karena kita tahu di situ banyak lubang-lubang di jalan. Nah, kemudian bagaimana kalau ada hujan lebat Pak, hujan badai? Tentu lampu terang tidak lagi memadai. Kita bisa melihat dulu nih kemampuan wiper kita seperti apa. Oleh sebab itu, manajemen risiko tidak berdiri sendiri. Dia diimbangi dengan kemampuan untuk melihat kapasitas mobil kita. Dalam konteks organisasi, kemampuan melihat kapasitas mobil kita, kemampuan melihat apakah wiper kita adalah wiper terbaik untuk menjaga pandangan tetap bersih. Ini adalah kematangan organisasi. Nanti dia akan dibahas dalam konteks yang berbeda. Tetapi lampu yang bisa membantu kita melihat ke depan, inilah manajemen risiko dalam ilustrasi. Sehingga dengan itu kita bisa melihat, ya, apakah ada polisi tidur? Ini beneran ya, polisi tidur, bukan polisi tiduran. Enggak, mohon maaf ya Bapak. Apakah ada tikungan di depan? Apakah ada hambatan-hambatan? Apakah ada pohon tumbang sehingga
kita bisa membuat keputusan terbaik, dan goal kita untuk tiba tepat waktu bisa tercapai. Baik, kira-kira itu. Ingat Kusnadi Jaya, tentu ingat Rumah Sakit Murjani. Murjani, profesional, bermutu, ramah. Sobat Murjani, ini nih kolam renang nih. Ayo, siapa yang mau renang? Kesini. Wih, sejuknya men, gile bener.